Shalom, salam sejahtera, berjumpa kembali dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan San Barto kali ini untuk merenungkan pesan Pekan Prapaskah yang keempat. Bacaan Injil hari ini sangat menarik ditampilkan kepada kita, yakni tentang perumpamaan mengenai anak yang hilang. Memang perumpamaan anak yang hilang ini sangat terkenal, tetapi sebenarnya dalam istilah lain beberapa penafsir lebih suka juga menampilkan dan menonjolkan kerahiman Bapa. Maka perumpamaan tentang anak yang hilang seringkali diganti judulnya dengan perumpamaan tentang Bapa yang Maha Rahim. Sebab apa? Sebab pertobatan anak yang hilang itu tidak akan terjadi kalau Allah yang digambarkan sebagai Bapa tidak memancarkan kerahimannya. Justru kita bisa melihat dalam perumpamaan Injil yang sangat terkenal itu, kerinduan anak bungsu itu untuk pulang karena selalu teringat akan kerahiman Allah Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, memang ini juga bisa menjadi gambaran bagi kita semua, kehidupan seperti anak bungsu itu. Kita bisa saja menjadi pribadi orang yang berdosa seperti anak yang bungsu, yang berani sekali bahkan meminta terlebih dulu harta hak warisnya, sementara kita lihat bapaknya masih hidup. Ini sungguh merupakan satu dosa yang luar biasa sebenarnya, meminta warisan sementara orang tua masih hidup. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena begitu baiknya Allah digambarkan sebagai seorang Bapa, Bapa itu kemudian memberikan juga apa yang menjadi haknya. Dan kemudian dia pergi merantau ke tempat yang jauh, menjauh dari bapaknya, hidup mencari jalan dan juga rencana dirinya sendiri. Dia menjauh dari bapaknya dan menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan harta yang menjadi warisannya itu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika cobaan datang, bahwa dia kemudian jatuh miskin, melarat, dan bahkan hampir mati, dia teringat akan bapaknya. Bapaknya hidup dengan berkecukupan, ada banyak hamba, banyak pelayan, lalu dia juga hidup sebagai orang yang kaya, dan dia teringat betapa aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga, dan alangkah nyamannya kalau aku bisa hidup bersama Bapa. Nah, dalam pergulatannya itu kemudian anak bungsu itu pulang, dan lihatlah Bapa yang maha baik, Bapa yang maha rahim itu setiap hari selalu datang dan berdiri di depan rumahnya untuk menunggu kepulangan anak bungsunya itu. Dan ketika anak bungsu itu pulang, itu adalah satu kegembiraan. Anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Anakku yang mati telah hidup kembali. Maka dirayakanlah dengan penuh sukacita pertobatan dan kepulangan anak yang bungsu itu. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Bisa saja kita juga menjadi pribadi seperti si sulung yang justru sebal hatinya, marah kepada bapaknya karena menerima dan memestakan adik bungsunya itu. Dalam kesebalan hatinya, dalam kemarahannya, dia justru kemudian tidak mau terlibat, tidak mau ikut dalam pesta itu. Dia malah kemudian menyingkir dan kemudian marah kepada bapaknya, dan dalam situasi yang marah itu bahkan kemudian muncul dugaan-dugaan, muncul pikiran-pikiran yang berlebihan. Kita lihat tadi dalam ayat 30, di situ dikatakan si sulung kemudian marah kepada bapaknya dan dia berkata, baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Benar,
Mungkin si bungsu itu memboroskan harta kekayaan bapa. Tetapi Lukas dalam kisah di atas tidak pernah mengatakan dengan cara apa dia memboroskan. Tetapi dengan semena-mena si sulung mengatakan memboroskan kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah ini juga satu penilaian yang melebihi dari kenyataan? Ini bisa muncul kalau orang sangat marah, tidak terima dengan bertobatnya seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada pekan Prapaskah yang keempat ini, ada dua hal yang bisa menjadi pilihan kita. Pilihan yang pertama sebagai anak bungsu. Kalau selama ini kita mungkin sudah memboroskan rahmat dan karunia kebaikan Bapa, maukah kita kembali kepada kerahiman Bapa? Dan yang kedua, menjadi tantangan bagi kita yang mungkin selama ini kita sudah merasa jadi orang yang baik-baik, orang yang mungkin rajin ke gereja, taat pada orang tua. Mari kita teliti batin kita. Adakah kemarahan? Adakah rasa tidak terima kalau ada orang di sekitar kita atau saudara kita kembali ke jalan yang benar? Apakah kita justru membuat berita-berita penilaian yang di luar dari fakta yang terjadi, yang sesungguhnya dilakukan oleh mereka itu? Jangan-jangan karena iri, karena dengki, kita membuat penilaian-penilaian yang tidak fair terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita semua mawas dan melihat diri kita masing-masing. Kita mau jadi anak yang bungsu atau jadi anak yang sulung. Tetapi lebih dari itu, panggilan kita adalah apakah kita bisa menjadi pribadi seperti Bapa yang Maha Rahim itu. Bapa yang hatinya seluas samudra untuk menerima kembali pertobatan orang-orang yang berdosa. Semoga pada masa Prapaskah ini kita bisa belajar dan menjadi pribadi di mana kerahiman, pengampunan, dan belas kasih selalu melimpahi hati kita. Tuhan memberkati kita.